Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi engkau kabar gembira dengan satu kalimat darinya tentang seorang anak laki-laki namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam yang dimuliakan di dunia serta di akhirat, dan ia adalah dari antara orang-orang yang dekat kepada Allah." Tafsir nomor 414. Kalimah berarti sebuah kata, putusan, perintah. Kata ini bersama-sama dengan kata ruh yang terdapat dalam surah keempat ayat 172 menjelaskan tanpa sekelumit pun keraguan bahwa jauh dari membenarkannya, malahan kata-kata itu dipakai untuk menghancurkan dan menolak paham yang menganggap Nabi Isa alaihissalam itu Tuhan dan anak Tuhan. Dalam ayat ini Nabi Isa alaihissalam disebut kalimat Allah atau kalimatullah karena kata-kata beliau membantu untuk kepentingan kebenaran. Seperti halnya orang yang membela kepentingan kebenaran dengan keberaniannya disebut Saif Allah atau pedang Tuhan atau Asadullah, singa Tuhan. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam disebut kalimat Allah sebab kelahirannya tidak terjadi dengan perantaraan seorang ayah, melainkan atas perintah langsung dari Tuhan. Surah ke-19 ayat 22. Selain arti harfiah yang tercantum di atas, Al-Quran telah memakai kata kalimah dalam arti-arti berikut ini. 1. Tanda, surah ke-66 ayat 13 dan surah ke-8 ayat 8. 2. Hukuman, surah ke-10 ayat 97. 3. Rencana atau rancangan, surah ke-9 ayat 40. 4. Kabar suka, surah ke-7 ayat 138. 5. Ciptaan Tuhan, surah ke-18 ayat 110. 6. Semata-mata ucapan atau semata-mata pernyataan, surah ke-23 ayat 101. Diambil dalam rangkuman salah satu arti di atas, penggunaan kata kalimah tentang Nabi Isa alaihissalam sekali-kali tidak memberikan kepadanya suatu martabat yang lebih baik daripada nabi-nabi lainnya. Tambahan pula, bila Nabi Isa alaihissalam disebut kalimah dalam Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebut zikr, artinya kitab atau wejangan yang baik.
surah ke-65 ayat 11 dan 12, yang tentunya terdiri atas banyak kalimat. Pada hakikatnya, bila kalimat Allah diambil dalam arti firman Tuhan, paling-paling kita hanya dapat mengatakan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya lewat Nabi Isa alaihissalam, seperti halnya Dia menyatakan dirinya melalui para nabi lainnya. Kata-kata adalah tak lain hanya wahana untuk pengungkapan pikiran-pikiran. Kata-kata tidak merupakan bagian wujud kita dan tidak pula menjadi titisan manusia. Tafsir nomor 415. Al-Masih berasal dari masaha, yang berarti ia menyapu bersih kotoran dari barang itu dengan tangannya. Ia mengurapinya atau menggosoknya dengan minyak. Ia berjalan di muka bumi. Tuhan memberkatinya. Jadi Al-Masih berarti 1, orang yang diurapi, 2, orang yang banyak mengadakan perjalanan, 3, orang yang diberkati. Al-Masih itu bentuk kata Arab dari Mesayah yang sama dengan Masayah dalam bahasa Ibrani. Artinya orang yang diurapi atau dalam upacara pembaptisan. Nabi Isa alaihissalam diberi nama itu karena ia banyak mengadakan perjalanan, tetapi bila mengikuti penuturan Injil, tugasnya hanya terbatas untuk masa 3 tahun saja, dan perjalanannya hanya ke beberapa kota Palestina atau Syria saja. Maka gelar Masih itu sekali-kali tidak cocok baginya. Tetapi penyelidikan sejarah akhir-akhir ini telah membuktikan bahwa sesudah ia pulih dari kondisi shock atau luka-luka akibat penyaliban, Nabi Isa alaihissalam menempuh perjalanan jauh ke negeri-negeri sebelah timur dan akhirnya sampai ke Kashmir untuk menyampaikan amanat ilahi kepada suku-suku Bani Israel yang hilang dan tinggal di bagian-bagian negeri itu. Lihat pula catatan nomor 2000. Di sana Nabi Isa alaihissalam dikatakan telah diberi perlindungan di suatu daerah yang berbukit-bukit. Masih seperti disebut di atas berarti pula yang diurapi, karena kelahiran Nabi Isa alaihissalam tidak sebagaimana lazimnya dan mudah dipandang tidak sah. Maka untuk melenyapkan tuduhan yang mungkin dilancarkan, beliau disebut telah diurapi dengan urapan Tuhan sendiri. Sama seperti para Nabi Allah, semuanya telah diurapi atau disucikan. Tafsir nomor 416. Kata Isa agaknya bentuk ubahan dari kata Ibrani Yasu, sedangkan Yesus adalah bentuk bahasa Yunani dari kata Yosua dan Yesua. Tafsir nomor 417. Ibnu Maryam itu nama keluarga Nabi Isa alaihissalam yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai kunyah. Yesus disebut Ibnu Maryam mungkin karena disebutkan lahir tanpa ayah. Ia tidak dapat dikenal kecuali dengan nama ibunya. Tafsir nomor 418. Ungkapan ini tidak memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam martabat yang lebih tinggi daripada seorang abdi Allah yang muttaqi. Semua orang yang tinggi tingkat ketakwaannya dalam Al-Quran disebut sebagai dianugerahi kedekatan kepada Tuhan. Surah ke-56 ayat 11 sampai 12. Catatan kaki. Maksud perkataan kalimah atau firman di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kun, jadilah. Akan tetapi orang-orang Kristen menerjemahkan bahwa hanya Al-Masih yang disebut kalimah atau firman Allah. Karenanya seluruh nabi-nabi lain lebih rendah dari beliau. Mereka mengambil kesimpulan dari ayat ini menggunakan dalil Bible. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Yohanes 1 ayat 1. Tanda agung penolakannya terdapat di dalam Al-Quran yang diterangkan dalam surah Al-Kahfi pada ayat-ayat terakhir, yaitu begitu banyaknya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sekiranya lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya akan habis lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku habis. Sekalipun kami datangkan sebanyak itu lagi sebagai tambahan. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan ia akan berkata-kata dengan manusia dalam masa buayan dan ketika sudah pertengahan umur, dan ia dari kalangan orang-orang saleh. Tafsir nomor 418a. Arti yang pokok dari kata mahd adalah keadaan atau masa persiapan ketika orang seolah-olah disiapkan dan dibenahi untuk memangku tugas-tugas yang akan diserahkan kepadanya ketika menginjak usia matang. Disebutkannya kedua masa kuhullah dan mahd bersama-sama menunjukkan bahwa tiada waktu selang yang memisahkan antara kedua masa itu. Seluruh masa sebelum kuhullah atau setengah umur adalah mahd. Tafsir 418b. Kahal berarti orang setengah umur atau umur ketika rambutnya mulai bercampur uban, atau kata itu berarti orang yang berumur antara 30 atau 34 dan 51 atau 40 dan 51 tahun. Bahwa Nabi Isa alaihissalam mengucapkan kata-kata penuh hikmah di masa kanak-kanak tidak merupakan hal yang kemujizatan atau adikodrati atau supernatural. Banyak anak-anak cerdas dan berpendidikan baik berkata-kata seperti itu. Seluruh kalimat itu berarti bahwa ia biasa mengucapkan kata-kata yang syarat dengan hikmah dan ilmu rohani yang luar biasa, jauh melebihi umur dan pengetahuannya. Kesemuanya pada masa persiapan sebagai seorang belia dan juga pada waktu setengah umur. Penunjukan kepada dua masa yang berlainan dari kehidupan Nabi Isa alaihissalam dapat pula dianggap sebagai isyarat bahwa tutur katanya ketika sudah menginjak setengah umur akan berbeda sifatnya dengan tutur katanya waktu masih remaja. Pada waktu setengah umur, ia biasa berbicara kepada orang-orang sebagai Nabi Allah. Jadi kabar suka yang disampaikan kepada Siti Maryam terletak dalam hal bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan saja ditakdirkan akan menjadi pemuda yang cerdas, tetapi juga akan hidup sampai masa tua sebagai hamba Allah yang bertakwa. Catatan kaki di ayat 47. Mengenai tafsir ayat ini diterangkan bahwa beliau alaihi salam akan berkata-kata dengan manusia dalam buayan dan mendakwakan diri sebagai rasul. Kalau ada peristiwa seperti ini, maka orang Yahudi akan membunuhnya ketika beliau masih anak-anak. Hakikatnya adalah bahwa ketika masih dalam buayan, beliau selalu menerangkan ru'yanya, dan ketika dalam usia kanak-kanak yang masih bermain-main, beliau dapat melihat mimpi yang baik dan juga dapat menceritakannya. Risalah kerasulan diberikan kepada beliau ketika beliau sudah separuh baya, dan pada waktu itu orang-orang Yahudi mulai menentangnya. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar
Qala kadzzalikillahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ia Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak laki-laki padahal aku tidak pernah disentuh seorang laki-laki pun?" Ia Jibril berkata, "Demikianlah kekuasaan Allah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia memutuskan sesuatu, maka Dia berfirman, jadilah, maka terjadilah ia." Tafsir nomor 419. Kabar akan mendapat anak itu betapapun menggembirakannya dalam keadaan lazim, niscaya telah membingungkan sekali Siti Maryam yang ketika itu bukan saja belum bersuami, tetapi telah direncanakan untuk tetap tak bersuami seumur hidup. Ayat ini melukiskan kebingungan beliau yang sewajarnya. Hal itu menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tak berayah seperti diisyaratkan oleh kata-kata Siti Maryam, "Aku tidak pernah aku disentuh seorang laki-laki pun." Setelah diwakafkan untuk berbakti di rumah peribadatan, Siti Maryam tidak dapat kawin sesuai dengan sumpahnya untuk hidup tak bersuami. Jika ia terpaksa harus kawin dan mendapat anak secara wajar, maka tidak ada alasan baginya untuk terperanjat. Ketika kelahiran seorang anak dikabarkan kepadanya oleh malaikat dalam suatu kasyaf, tidak ada darah yang normal akan terkejut bila kepadanya diberitahukan dalam kasyaf bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab tentunya ia akan berkesimpulan bahwa anak yang dijanjikan itu akan dilahirkan sesudah ia nikah. Dalam Injil Maryam, sumpah tak akan bersuami itu jelas disebut. Kita dapatkan hal itu dalam pasal 5 Injil tersebut, bahwa ketika imam besar membuat perintah umum bahwa semua dara penghuni rumah peribadatan yang telah mencapai umur 14 tahun harus pulang ke rumah masing-masing. Semua dara menepati perintah itu, tetapi Siti Maryam, sang dara Tuhan saja yang menjawab tidak dapat mematuhi perintah itu. Dan sebagai alasan penolakannya yang mengemukakan bahwa ia dan orang tuanya telah menyerahkan ia, Siti Maryam, untuk berbakti kepada Tuhan, dan bahwa ia bersumpah untuk tetap melajang demi Tuhan, dan ia telah memutuskan tidak akan melanggar sumpah itu. The Gospel of Mary 5 ayat 4, 5 dan 6. Jadi pernikahannya di kemudian hari dengan Yusuf itu bertentangan dengan sumpahnya dan berlawanan dengan niatnya sendiri. Tetapi ia terpaksa oleh keadaan untuk menikah. Ketika ia menyadari bahwa dirinya telah mengandung, para imam terpaksa harus mengatur pernikahannya untuk menghindari kehebohan. Tetapi tidak nampak dari Injil bagaimana Yusuf telah dibuat menyetujui, sebab jelas bahwa ia tidak mengetahui keadaan hamilnya Siti Maryam pada saat pernikahan terjadi. Matius 1 ayat 18 dan 19. Agaknya beberapa dalih yang dapat diterima telah dikemukakan untuk membenarkan pelanggaran sumpah itu. Untuk keterangan yang lebih terperinci mengenai cara terjadinya kelahiran Nabi Isa alaihissalam, lihat catatan nomor 1750 sampai 1755. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara